Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arinda Amelia Listi dari kelas 10 TKJA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekosistem hutan. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan. Dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Di dalam ekosistem hutan terdapat komponen lingkungan hidup. Komponen lingkungan hidup bisa dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup yang ada di bumi. Komponen ini dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat organisasi dan perannya. Berikut adalah contoh dari komponen biotik yang ada pada ekosistem hutan. Ada pepohonan, ular, serangga, burung, rumput, jamur, bunga, semut, dan lain-lain. Komponen yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimiawi yang dapat mempengaruhi ketahanan makhluk hidup di sebuah ekosistem tertentu. Contoh dari komponen abiotik yang ada pada ekosistem hutan adalah sinar matahari, air, tanah, udara, dan batu. Di dalam ekosistem hutan juga terdapat interaksi antar komponen biotik. Interaksi antar komponen biotik meliputi kompetisi, predasi, dan simbiosis. Berikut adalah penjelasannya. Kompetisi merupakan interaksi tingkat individu pada saat terjadi persaingan makanan, tempat hidup, dan pasangan hidup antara mereka. Contohnya adalah burung yang sedang berebut makanan. Predasi merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsa. Pada umumnya, pemangsa adalah karnivor, sedangkan mangsa adalah herbivor. Contohnya adalah ular yang memangsa tikus. Simbiosis merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan hidup bersama di suatu daerah. Simbiosis dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan bentuk interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan. Contoh dari simbiosis mutualisme adalah lebah dan tumbuhan berbunga. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan interaksi yang hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi tidak merugikan organisme lainnya. Contoh dari simbiosis komensalisme adalah tumbuhan paku yang menempel pada pohon. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan interaksi antar organisme di mana salah satu organisme diuntungkan, sedangkan organisme lainnya dirugikan. Contoh dari simbiosis parasitisme adalah tanaman benalu yang menempel pada pohon kelor. Yang keempat atau yang terakhir adalah simbiosis netralisme. Simbiosis netralisme merupakan interaksi antara dua jenis organisme yang tidak saling mempengaruhi. Contoh dari simbiosis netralisme yaitu kupu-kupu yang menghisap nektar dan ular yang memakan tikus. Keduanya bisa menempati tempat yang sama tanpa harus mempengaruhi satu sama lain. Interaksi pada sebuah ekosistem melibatkan komponen biotik dan abiotik, sehingga membentuk keseimbangan kehidupan di permukaan bumi. Interaksi antara kedua komponen tersebut menyebabkan terjadinya aliran energi, yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta siklus materi. Berikut adalah penjelasannya. Rantai makanan merupakan upaya pemenuhan energi bagi organisme heterotrof dengan cara memangsa organisme lain. Di dalam rantai makanan terjadi transfer energi dari produsen hingga konsumen terakhir melalui proses makan dan dimakan. Melalui kegiatan tersebut terjadi perpindahan energi dan materi di dalam ekosistem. Rantai makanan merupakan satu garis jalur makanan dalam interaksi komponen biotik yang melibatkan peran produsen, konsumen, dan pengurai. Berikut adalah beberapa contoh dari rantai makanan yang ada pada ekosistem hutan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari berbagai rantai makanan yang saling terhubung. Berikut adalah contoh dari jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem hutan. Siklus materi merupakan pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antar komponen biosfer yang hidup dengan yang tak hidup. Siklus materi meliputi siklus air, siklus karbon, siklus nitrogen, siklus oksigen, dan siklus fosfor. Berikut adalah penjelasannya. Siklus air adalah siklus air yang tidak berkesudahan dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Berikut adalah gambaran dari siklus air. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia ketika karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer,
hidrosfer, dan atmosfer bumi. Berikut adalah gambaran dari siklus karbon. Siklus daur nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen berubah menjadi berbagai macam bentuk kimiawi lain. Berikut adalah gambaran dari siklus nitrogen. Siklus oksigen menggambarkan pengiriman oksigen di sekitar litosfer, atmosfer, dan biosfer yang ada di bumi. Berikut adalah gambaran dari siklus oksigen. Siklus fosfor adalah siklus biogeokimia yang menggambarkan transformasi dan translokasi fosfor dalam tanah, air, serta bahan organik hidup dan mati. Berikut adalah contoh dari siklus fosfor. Sekian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.